一气行武。云洛大人，我不得已为之啊！不得已你就不会死，这一切都是我自己。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini Mimin akan lanjut membahas Donghua kesayangan kita semua yang berjudul Apotheosis episode ke-39. Sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. 听说白帝城里出了个内奸，北真是毫无廉耻。哼！ Scene awal episode diperlihatkan masyarakat kota Baidi sedang membicarakan Luozeng karena kabar pengkhianatan yang dia lakukan sudah menyebar luas. Lebih memalukan lagi, di sini Yun Luo memasukkan Luozeng ke dalam kandang dan sengaja mengaraknya di tengah jalan untuk memperlihatkan kepada masyarakat kota Baidi. Sementara bagi Luozeng, dia seakan tidak percaya bahwa masyarakat hanya percaya ada rumor saja tanpa mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Di saat yang bersamaan, ada seorang bocil yang menggunakan sebuah ketapel untuk menembak Luozeng dan secara tidak sengaja peluru ketapel tersebut jatuh di tangan Yun Luo. Ketika melihat peluru ini, dengan seketika Yun Luo kembali dibawa ke dalam ingatan pada saat penyerangan iblis beberapa tahun yang lalu. Kenangan menakutkan inilah yang sepertinya membuat Yun Luo menjadi gadis aneh seperti sekarang. Sementara itu di dalam kandang, Luozeng berbicara bahwa dia akan membuktikan kalau dia tidak bersalah dan jika hal tersebut sudah terjadi, dia meminta Yun Luo untuk membayar semua perlakuan yang memalukan seperti ini. Dan Luozeng juga mengatakan semoga saja kandang yang mengurungnya kedap suara, jadi Yun Luo tidak bisa mendengar semua ocehannya sedari tadi. Sementara itu dari arah atas, kelihatan kalau Zhu Qianning mengikuti keberadaan Luozeng dan tentu saja perbuatan Zhu Qianning ini dianggap Yun Luo keras kepala karena masih berusaha membela seorang pengkhianat. Zhu Qianning sendiri cukup kaget karena Luozeng dengan sengaja diarak dan dipermalukan seperti ini oleh seseorang yang memiliki jabatan tinggi seperti Yun Luo. Sontak kehadiran Zhu Qianning ini membuat Luozeng kaget karena seharusnya dia tidak berada di tempat ini dan Luozeng juga khawatir apabila Zhu Qianning kembali melakukan hal yang tidak-tidak yang menyebabkan kemarahan dari Yun Luo. Perlakuan ini dilakukan di depan umum. Bagaimana bisa Luozeng akan menahan malu di kehidupan setelah ini? Ucap Zhu Qianning sembari melepaskan jarumnya ke arah sebuah kain guna menutupi kandang yang dijadikan tempat tahanan. Perbuatan ini tentu saja membuat Luozeng langsung berterima kasih karena Zhu Qianning sudah memikirkan cara agar dia tidak menjadi orang yang dibenci oleh masyarakat kota Baidi. Sementara bagi Yun Luo, kain merah ini hanya menutupi kandang dan tidak akan bisa menolong Luozeng dari hukuman yang sudah berlaku. Saling tatap-tatap terjadi di antara Luozeng dan juga Zhu Qianning. Ya tentu saja karena Luozeng begitu menghargai kebaikan yang sudah dilakukan Zhu Qianning kepadanya. Beberapa saat kemudian, Luozeng sudah sampai di kediaman dari Yun Luo dan terlihat bahwa dia juga mempertanyakan sehabis dari tempat ini apakah dia masih harus dibawa ke divisi militer. Yun Luo berkata bahwa ini adalah rumahnya dan akan menjadikan Luozeng sebagai tahanan rumah untuk saat ini karena takut kalau Luozeng akan melakukan sebuah kelicikan. Sebelum keputusan apa yang nanti akan diambil, Luozeng bersama kandangnya akan mengikuti semua kegiatan yang dilakukan oleh Yun Luo sehari-harinya. 我决定先把你随身关押，你都要寸步不离。你到底有没有听见我说话？
Sontak keputusan menjadikan tahanan rumah sepihak yang dilakukan oleh Yun Luo ini cukup membuat Luo Zeng sangat kesal. Bagaimana tidak, beberapa saat setelah keputusan dibuat, Luo Zeng benar-benar mengikuti kegiatan Yun Luo ketika membaca, ketika dia makan, dan ketika dia hendak mandi. Di sebuah pemandian air panas di kediaman Yun Luo, Luo Zeng yang terbangun menyadari bahwa dia berada di dekat pemandian air panas ini. Dia juga terkejut karena bagaimana bisa ketika Yun Luo mandi, masih harus membawanya juga untuk ikut di kegiatan tersebut. Benar saja terlihat bahwa Yun Luo menggunakan baju mandi transparan yang tentu saja membuat Luo Zeng langsung ya begitulah ya. Susah buat nahan godaan wanita seksi yang berada di hadapannya. 弱于法度的杀戮少女，平时除了白帝城的军机时，喂，你身边男女有别的观念都不懂，何必带到浴池来？ Karena sulit menahan godaan, Luo Zeng mempertanyakan seharusnya Yun Luo meninggalkannya saja di luar, karena kalau sudah seperti ini mereka seperti sepasang suami istri yang tinggal satu rumah. Pada saat Yun Luo mulai mandi, Luo Zeng dengan mata kepalanya melihat bahwa banyak sekali luka yang ada di punggung dari Yun Luo. Kejadian ini lantas membuat Luo Zeng berpikir bahwa sepertinya ada beberapa hal yang dia tidak ketahui tentang Yun Luo, dan hal tersebut yang membuat Yun Luo seperti sekarang ini. Dan keputusan Yun Luo untuk menjadi penasehat hukum pasti berhubungan erat dengan luka-luka yang ada di tubuhnya itu. Kita dibawa ke kejadian 5 tahun yang lalu, di mana pada saat itu penyerangan ras iblis kepada kota Baidi. Yun Luo tampak lemas ketika melihat begitu banyaknya orang yang mati, karena sebelumnya dia sudah menyelamatkan seorang pengkhianat yang bekerja sama dengan ras iblis. Penyelamatan yang dilakukan oleh Yun Luo ini berujung fatal, di mana seseorang tersebut bersama-sama dengan iblis membantai banyak orang di kota Baidi. Meskipun dalam keadaan terluka dan kondisi yang tidak menguntungkan, Yun Luo berhasil mengalahkan para iblis serta membunuh seorang pengkhianat tersebut di depan matanya. Andai saja waktu itu aku memahami sebuah hukum yang harus ditegakkan bagi manusia, mungkin kejadian penyerangan iblis terhadap kota Baidi tidak akan pernah terjadi. 一气行武。 云罗大人，我不得已为之啊！没有你就不会死，这一切都是我自己。 Kembali ke pemandian, Yun Luo menatap ke arah Luo Zeng yang sedari tadi mengamatinya, dan sontak tatapan ini membuat Luo Zeng kaget dan mengatakan, "Aku tidak bermaksud melihatnya dan itu bukan menjadi salahku." 不是我想看的啊！ Keesokan harinya, di aula kota Baidi, para petinggi sedang membicarakan bahwa ada seorang pengkhianat yang berhasil membunuh penasehat Zhou Qingyun. Dan bersamaan itu datang Yun Luo membawa Luo Zeng ke dalam ruangan aula. Jenderal Fei Long sendiri mengatakan bahwa sekarang adalah sidang resmi yang akan dilakukan atas kematian dari Zhou Qingyun, dan menanyakan apakah tersangka sedang berada di dalam kandang yang dibawa oleh Yun Luo. Yun Luo pun membenarkan hal tersebut serta mengatakan bahwa pada saat pertarungan kemarin, Jenderal Su sudah meremehkan tersangka ini. Hal tersebut lantas membuat Jenderal Fei Long langsung menanyakan perihal kebenaran mengenai Jenderal Su yang melihat langsung aksi pembunuhan terhadap Zhou Qingyun. Jenderal Su membenarkan kejadian itu serta menjelaskan kalau memang kemarin dia sedikit lengah pada saat berhadapan dengan tersangka. 我所说的轻敌是，我只是一时没有防备而已。 下了许修将军的一记幻龙拳。 Yun Luo langsung menyambung pembicaraan sembari menjelaskan bahwa kemarin tersangka mengambil tinju naga ilusi milik Jenderal Su dan menggunakan tinju naga ilusi tersebut untuk menyerang balik kepada Jenderal Su. Sontak penjelasan Yun Luo membuat Jenderal Su sedikit kesal karena tentu saja hal ini adalah kejadian yang memalukan di mana dia harus dipukul mundur oleh seorang bocah. Sementara itu, Jenderal Fei Long sendiri masih bingung dengan serangan balik yang dilakukan tersangka serta menanyakan sebenarnya tersangka ini sudah berada di ranah apa. Yun Luo kembali menjelaskan bahwa menurut pengamatan yang dia lakukan, ranah tersangka hanya berada pada Inet setengah langkah saja.
Tentu saja hal ini membuat para petinggi dan Jenderal Fei Long kaget karena bagaimana bisa Zhou Qingyun mati serta Jenderal Su berhasil dipukul oleh seorang bocah dengan ranah inet setengah langkah. 此人是什么修为？查，半步先天。血修已是赵神中期，输给一个半步先天呐、 Jenderal Fei Long lantas meminta untuk mengkesampingkan hal tersebut dan menanyakan kenapa Yun Luo masih bisa membawa tersangka tersebut ke tempat ini. Karena dia menganggap kematian Zhou Qingyun dan kekalahan dari Jenderal Su bisa dijadikan landasan untuk menghukum langsung tersangka tersebut. Kemungkinan dia adalah seorang pembunuh dan sekaligus pengkhianat yang berhasil menghancurkan pagoda kembar. Dan menurut hukum militer yang berlaku, seorang pengkhianat hanya dapat dihukum setelah penyelidikan selesai. Ucap Yun Luo memberikan penjelasan kepada Jenderal Fei Long. 什么？内奸！白帝城千年机就毁在了这人手中。 Mendengar hal ini sontak membuat Jenderal Fei Long langsung marah karena fondasi 1000 tahun kota Baidi yaitu pagoda kembar ternyata dihancurkan oleh tersangka ini juga. Betapa kagetnya Jenderal Fei Long ketika dia membuka tirai merah yang membungkus kandang tersangka, di mana tersangka yang dimaksud Yun Luo adalah Luo Zeng. 罗征， 行事向来敢作敢当。 Dengan terbukanya tirai, Luo Zeng langsung berkata, benar, aku adalah Luo Zeng. Aku selalu bertanggung jawab atas semua tindakanku, tapi aku tidak akan pernah mungkin untuk menjadi seorang pengkhianat. Luo Zeng juga tidak takut apapun dan mempersilahkan Jenderal Fei Long untuk melakukan penyelidikan secara keseluruhan. Sementara bagi Jenderal Fei Long, karena dia mengenal baik Luo Zeng, dia menjelaskan kepada semuanya bahwa Luo Zeng tidak mungkin menjadi seorang pengkhianat yang menghancurkan pagoda kembar. Hal tersebut lantas membuat Jenderal Su langsung menyambung pembicaraan dengan mengatakan bahwa dia melihat jelas ada origami burung di dekat mayat dari Zhou Qingyun, di mana origami tersebut adalah origami yang menghancurkan pagoda kembar juga. Jenderal Fei Long lantas membantah perkataan Jenderal Su dengan mengatakan bahwa Luo Zeng berada dengannya pada saat pagoda kembar hancur. Jadi bagaimana bisa dia yang melakukan hal tersebut? Lalu Jenderal Su pun di sini bingung siapakah yang sudah mengendalikan origami burung tersebut. Menurut Jenderal Fei Long, selama dia berada di Istana Naga, dia mendengar bahwa keluarga Zhou pernah menggunakan burung kayu untuk mengirim pesan kepada He Tiancheng, dan hal tersebut sebenarnya mempertegas bahwa keluarga Zhou pandai membuat sebuah jimat dan sering berbuat nekat serta ahli dalam mengendalikan sesuatu atau memanipulasi sebuah objek. Dan mungkin saja origami yang dilihat oleh Jenderal Su sudah dimanipulasi oleh Zhou Qingyun yang sudah mati. 我认识此人，乾坤二塔被妖族攻击的时，他就在我身边。纸鹤到底是怎么回事？听闻诸葛家曾用木渊传信，诸葛家多善符箓，复灵于物的手段也很高明，可青云所用。 Akan tetapi tentu saja hal itu masih belum pasti karena Jenderal Fei Long ingin meminta keterangan langsung dari Luo Zeng. Dia pun lantas menyuruh Yun Luo untuk membuka kandang yang mengurung Luo Zeng pada saat ini. 好强烈的妖气！ Namun sebelum Yun Luo membuka kandang, tiba-tiba saja Jenderal Fei Long merasakan energi iblis yang begitu kuat sedang menuju ke arah kota Baidi. Bersamaan dengan itu pula datang seorang prajurit yang memberikan info bahwa sudah terjadi penyerangan iblis. Saat itu juga Jenderal Fei Long lantas membuat perintah untuk menyiapkan seluruh pasukan guna bertarung bersamanya melawan para iblis. 妖族攻城！ 众将听令，随我迎战妖军。是。 Sementara bagi Luo Zeng, ya gitu deh, nggak jadi keluar kandang ya guys ya. Terlihat Luo Zeng marah-marah kepada Yun Luo karena tak kunjung melepaskannya, di mana situasi saat ini juga mendesak karena iblis sedang menyerang. Jadi sudah seharusnya Yun Luo melepaskan Luo Zeng untuk membantu melawan para iblis. Akan tetapi Yun Luo mempunyai pendapat lain dengan tidak akan melepaskan Luo Zeng begitu saja. 妖族已经攻城了，还是抗击妖族重要？都重要。 Sementara itu, para pasukan sudah bersiap menghadapi ribuan iblis yang akan menyerang kota Baidi. Penyerangan iblis ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys ya.
Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Saya selaku penulis narasi, tukang voiceover dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye.